Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sungguh mengejutkan, inilah yang terjadi di 7 hari ke depan. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Sungguh mengejutkan, inilah yang terjadi di 7 hari ke depan. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan coba lihat apakah yang terjadi di 7 hari ke depan. Kita akan ambil beberapa kartu nantinya ya. Di kartu pertama ada Ten of Accounts, ada responsibility dan ada dedication. Nah, aku merasakan ya di energi kamu di sini di 7 hari ke depan itu kamu akan memperlihatkan kemampuan kamu akan memperlihatkan kualitas diri kamu ya, bahwasanya kamu punya value dan kamu itu layak untuk disayang, dicintai, dan diperhitungkan di dalam dunia pekerjaan ataupun apa. Jadi aku merasakan energi kamu di 7 hari ke depan ini mungkin akan ada sebuah perubahan ya. Yang awalnya mungkin banyak orang-orang yang tidak respon terhadap kamu atau mungkin banyak mereka yang mengabaikan kamu ya. Tapi pada akhirnya mereka akan melihat siapa kamu sebenarnya. Itu semua berkat apa? Berkat apa yang kamu tunjukkan kepada mereka. Oh, ternyata kamu tidak seperti apa yang aku pikirkan ya. Nah, bahkan seperti itu loh orang yang berkata, memikirkan tentang kamu itu, wah, luar biasa gitu loh ya. Jadi kamu itu Capricorn, apalagi Capricorn ya. Capricorn ini orangnya orangnya punya talenta. Terus kamu kalau punya keinginan, itu kamu benar-benar ingin mewujudkannya dan kamu berjuang gitu loh. Kamu berusaha, kamu survive. Kamu tidak akan tinggal diam dengan apa yang memang sudah menjadi mimpi kamu. Gitu. Jadi di 7 hari ke depan mungkin akan ada perubahan terhadap hal-hal yang menyangkut tentang kepribadian kamu, tentang diri kamu dengan ataupun tentang perkembangan kehidupan sosialita kamu ya. Apalagi di sini yang akan terlihat ada Six of Swords, ada sentiment and joy. Nah, ada juga sih, ada orang-orang yang benar-benar kayak ya mungkin sentimen sih ya dengan kamu ya. Kayak mereka itu suka julid sama kamu. Kamu akan melihat, akan merasakan bahwasanya di 7 hari ke depan orang-orang yang seperti itu akan terlihat oleh kamu. Tapi kamu enjoy. Tapi kamu akan benar-benar kayak akan membatasi diri dengan mereka. Ya mungkin dengan membatasi diri, mungkin mereka akan sadar gitu loh. Jadi kamu merasa, oh ini orang-orang yang tadinya toksik. Nah, aku harus jauhi dulu. Aku harus batasi diri dulu. Ternyata ya mungkin dengan sifatnya kamu diam terhadap mereka ataupun memberi jarak terhadap mereka, itu membuat mereka berubah. Apalagi setelah mereka melihat itu kamu adalah seseorang yang ternyata punya kualitas. High quality kamu itu ya kelihatan gitu loh. Ya. Nah, jadi nantinya mungkin mereka merasa bersalah aja sama kamu ya. Aku punya pikiran yang jelek sih tentang kamu, ternyata semua itu salah gitu. Oke? Ada act of either, ada courage dan ada solution. Nah, di 7 hari ke depan, seandainya nanti kamu punya masalah, anggap saat ini kamu lagi punya masalah. Mungkin belum ketemu jalan keluarnya, belum ketemu solusinya. Nah, di 7 hari ke depan, aku melihat kamu akan menemukan solusinya itu. Entah apa yang terjadi nantinya, bisa saja salah satunya itu nanti kamu akan diberikan petunjuk. Atau kamu itu kayak ya mungkin didatangi oleh seseorang. Ternyata seseorang itu yang menuntun kamu untuk menyelesaikan semua masalah yang kamu hadapi saat ini.
Sehingga akhirnya di 7 hari ke depan masalah kamu itu akan selesai. Luar biasa ya. Terkadang ya banyak ya mungkin hal-hal yang tidak terduga yang kita anggap kita itu aman-aman saja saat ini, ternyata semua itu ya banyak ancaman yang datang. Nah, tapi di sini aku merasakan kalau kamu itu bisa untuk menemukan solusi dari semua itu karena kamu benar-benar punya kekuatan di sini. Kamu punya keinginan yang cukup kuat. Kamu juga punya apa ya kayak kekuatan yang luar biasa. Kamu punya inner strength ya. Jadi apapun yang terjadi pada kamu, kamu akan bisa menyelesaikannya. Kamu akan menemukan solusi. Oke, apalagi di sini? Ada di Hermit. Nah, di sini ada contemplation, ada wisdom, seperti ada petunjuk ya, memang yang akan kamu dapatkan di 7 hari ke depan itu, kamu akan merasakan ada sebuah petunjuk ya. Petunjuk tentang apa? Bisa saja tentang apa yang menjadi masalah, atau tentang seseorang yang menyukai kamu, ataukah itu tentang kebebasan kamu. Karena di sini juga ada wisdom, kebijakan, kebebasan ya, di mana mungkin selama ini kamu merasa terikat dengan satu hubungan. Hubungan yang mungkin tidak pasti, hubungan yang mungkin penuh dengan manipulatif, toxic dan lain sebagainya. Dimana kamu dulunya kayak pengen aja gitu ya, pengen bebas nih dari hubungan toxic, gimana caranya ya? Aku sulit melepaskan. Aku pengen keluar dari hubungan ini, tapi dia nggak mau. Nah, justru seperti terkadang kamu juga diancam, "Aku nggak mau loh lepas dari kamu, aku nggak mau kamu tinggalkan," gitu ya. "Kalau kamu tinggalkan aku akan bunuh diri." Wah, luar biasa ya. Nah, ada seperti itu kan. Jadi kamu kayak sulit menemukan solusinya. Nah, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan petunjuk untuk hal itu. Semoga aja semua masalah kamu akan terselesaikan di dalam 7 hari ke depan ya. Semoga. Oke? Apalagi di sini yang terbaca? Kita ambil satu lagi kartunya. Ada Ace of Wands, creative force and confident. Nah, kamu benar-benar orang yang benar-benar confident di sini. Kamu orang yang mandiri banget, kamu orang yang kreatif ya, kamu orang yang energik ya. Jadi tidak ada alasan untuk kamu itu uh, merasa tidak mampu untuk melakukan apapun gitu loh ya. Karena kamu ini memang terlihat seseorang yang benar-benar berkualitas, bisa menciptakan keajaiban ya. Bahkan banyak orang-orang nantinya yang akan kagum-kagum terhadap kamu. Banyak bahkan orang-orang yang mencari kamu ya, yang bahkan ingin dekat, ingin menjalin hubungan. Nah, itu juga sepertinya akan terlihat di sini. Oke, kita akan coba lihat. Di bottom of the deck ini ada connect of soul, ada charm dan ada passion. Nah, jadi ini aku juga merasakan pada akhirnya kamu akan mendapatkan sebuah kemenangan. Di 7 hari ke depan mungkin kemenangan ini dalam konteks ataupun dalam hal finansial ya. Dimana kamu yang lagi menjalankan sebuah proyek itu mungkin akan sukses, ataupun di sini jika kamu lagi menjalin satu hubungan dengan seseorang ya, mungkin akan ada komitmen nantinya. Walaupun pada awalnya hubungan itu kayak sulit dicerna gitu ya, kayak sulit dimengerti. Terkadang dia datang, terkadang dia pergi. Mungkin ada yang sering on off. Tapi pada akhirnya di 7 hari ke depan akan ada kejelasan. Kejelasan tentang hubungan kamu dengan dia, ya. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini dengan kartu. Oke, sebentar ya. Tentang percintaan kamu dulu ya. Aku akan lihat tentang percintaan kamu di 7 hari ke depan itu seperti apa percintaan kamu. Tadi itu tentang energi general kamu. Aku akan lihat tentang percintaannya kamu. Oke. Di 7 hari ke depan apakah yang terbaca tentang percintaannya kamu di sini? Kita ambil kartu terbang ya. Di sini ada the sword and rose. Wow, ada passion, ada I like you, ada both. Jadi di bottom of the deck-nya ada apakah itu? Ya, mungkin ini yang dikatakan energi general kamu, di mana kamu akan mendapatkan kemenangan ataupun kebebasan di sini. Bahwasanya kamu help by choice. Kamu memilih ingin sembuh dari kesedihan. Kamu seperti ingin sembuh dari kekecewaan. Mungkin ada yang pengen move on, pengen melupakan, pengen melepaskan ya.
Yang awalnya sulit, yang aku katakan tadi, ternyata di sini kamu bisa melepaskan itu. Kamu akan happy di sini. Kamu akan bisa sembuh, kamu akan bisa move on ya. Ya mungkin di sini healing lah salah satu poin utama kamu dalam kehidupan kamu saat ini. Ya semoga aja di 7 hari ke depan penyembuhan kamu ini memang akan totalitas gitu loh. Ya, semua itu akan berakhir dengan kebahagiaan saat kamu memang benar-benar melupakannya. Ini ada the sword and rose, ada clarity, ada revelation. Jadi aku melihat ada protection juga, ada power. Nah, di sini kalau tentang diri kamu itu sebenarnya punya kekuatan dalam diri kamu untuk bisa membentengi diri kamu dari hal-hal negatif. Ya, banyak hal-hal negatif yang mungkin akan menghantui pikiran kamu. Tetapi semua itu mungkin akan bisa kamu hindari karena kamu di sini selalu dilindungi. Dilindungi dari hal-hal negatif, dari orang-orang jahat yang mungkin saja pilihan kamu ingin sembuh dari sini karena orang yang terjalin hubungan dengan kamu atau terkoneksi dengan kamu, dia adalah orang yang tidak pantas buat kamu, tidak layak buat kamu. Karena bisa saja dia itu lagi memanfaatkan kamu. Oke, ini yang terbaca dari segi percintaannya kamu. Jadi seseorang itu bisa dikatakan kamu akhirnya sadar, oh ternyata dia nggak baik buat aku. Ternyata dia manipulatif, ternyata dia mencari keuntungan dari aku gitu loh. Jadi nggak ada ketulusan di sana. Nah, buang-buang waktu kan. Jadi saatnya lah kamu di sini benar-benar merasakan, oh aku dilindungi oleh Tuhan. Dijauhi dari orang-orang seperti itu. Makanya kamu juga bisa healing, bisa move on, bisa melupakan di sini, oke? Nah, inilah dia. Dan di sini ada passion, ada instance chemistry, like each other equally, having fun. Nah, aku melihat di mana saat kamu pengen move on, saat kamu udah melupakan, ternyata ada sebuah cinta yang mungkin akan muncul ke hadapan kamu. Seseorang yang merasa punya chemistry dengan kamu. Nah, jadi inilah mungkin alasan kenapa kamu mengungkap bahwasanya seseorang itu adalah orang yang tidak layak buat kamu. Karena kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang memiliki chemistry di sini. Kamu akan merasa bahagia. Mungkin saat ada pertemuan, di situ kamu merasakan nyaman, merasakan bahagia, ya. Dan di situ akhirnya kamu sadar, oh, inilah yang aku cari. Di mana di sini aku dihargai, di mana di sini aku dicintai, ya. Dan ini benar-benar membuat kamu merasa kayak happy banget gitu ketemu dengan orang ini. Jadi kamu berasumsi kalau kita ini punya chemistry. Kita ini punya ikatan ya secara batin gitu ya, spiritual kita itu kuat juga. Ya mungkin inilah takdir kamu nantinya ya. Oke. Nah, ini mungkin tentang percintaannya kamu. Dan seseorang itu memang menyukai kamu. I like you. I like you, someone like you. Nah, jadi seseorang menyukai kamu, dia merasa fun fighting, want to date. Dia ingin untuk mencari waktu ya, bertemu dengan kamu atau untuk berkomitmen. Katanya ya mungkin ya, dia merasa kita ini kan udah cocok. Kita ini sudah kayak satu frekuensi. Ya, kenapa lagi? Apa yang kita tunggu? Kita akan sama-sama suka, sama-sama merasakan ya, bahwasanya kita sama-sama saling membutuhkan. Dan juga bahkan ada yang mirror dari segi masalah yang kamu dan dia hadapi di masa lalu. Di mana mungkin kamu disakiti, dia juga seperti itu. Ternyata di situ kamu dan dia memahami. Inilah hubungan yang sebenarnya yang kita inginkan, ya, begitu. Nah, ini ada both. Ada receiving what you need. Kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan. Inilah dia. Seseorang yang benar-benar menjadi pilihan dalam hidup kamu. Seseorang yang selama ini mungkin kamu tunggu-tunggu. Ya, karena sudah capek juga ya dengan hubungan-hubungan yang toksik, hubungan-hubungan yang manipulatif, dan pada akhirnya kamu akan merasakan kebahagiaan dengan orang yang tepat. Kamu akan merasakan ya kehadiran seseorang ini benar-benar membuat kamu bergairah, bersemangat. Ya, hari-hari kamu itu kayak ceria banget gitu ya. Kalau udah ketemu aja dengan orang tepat ya pasti seperti itu. Kita akan ngerasain bahagianya. Ya, semoga aja ya kita manifestkan aja hal seperti ini. Semoga semua itu akan terjadi. Oke? Nah, kita akan coba lihat ya, apakah benar-benar terjadi di sini. Semoga di 7 hari ke depan, apapun itu, dimana mungkin dalam percintaannya kamu merasa ada yang perlu diperbaiki, ya kamu perbaiki. Kalaupun tidak bisa ya, salah satu pilihan kamu adalah
menyembuhkan diri kamu. Ya, mungkin move on, meninggalkan, dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Di 7 hari ke depan, apakah yang terbaca untuk selanjutnya? Setelah kamu mungkin menemukan seseorang yang tepat di sini. Kalau dari segi percintaannya kamu, ya, aku merasakan sebuah kebahagiaan yang memang akan segera kamu miliki. Karena di bottom of the deck di general kamu itu memang benar-benar sebuah kemenangan. Nah, ini juga tentang sebuah cinta. Ada love, I commit to the practice, ya, of seeing the good in all things. Cinta, ya. Ya, mungkin ya beberapa dari kamu akhirnya saat ketemu dengan seseorang ini, ya ketemulah dengan komitmennya. Gimana kalau kita berkomitmen? Gimana kalau kita menyatukan cinta kita, ya? Nah, tapi kamu juga harus lihat ya, di sini ada NP. Ada orang-orang I'm the same as everybody but with different challenge, ya. Ada seseorang mungkin yang iri sama kamu, mereka merasa tidak bisa seperti kamu, ya. Nah, atau mungkin ini adalah orang di masa lalu kamu, orang yang memang sudah kamu tinggalkan, atau orang yang sudah menyakiti kamu juga harus berhati-hati. Terkadang jangan dikira kalau kita udah sembuh dari dia atau sudah move on dari dia, dia akan hilang begitu saja, enggak. Terkadang kalau dia punya rasa cinta atau dia merasa, oh aku nggak terima nih kamu tinggalin, aku nggak terima nih gitu ya. Jadi dia akan beranggapan kalau kamu itu sudah menyakiti dia, sementara dia tidak sadar dialah yang menyakiti kamu. Sehingga dia mencoba muncul ke hadapan kamu, dia muncul untuk membuat huru hara lagi gitu ya. Dan itu membuat kamu merasa kayak ini kenapa sih nggak berakhir? Aku kan udah bahagia, aku udah ketemu dengan cinta gitu. Ternyata masih ada aja orang yang iri-iri gitu, ya. Ternyata masih ada aja orang yang akan menghancurkan kehidupan aku. Itu yang mungkin kamu rasakan di sini. Oke. Di sini ada fear. I realize that I'm testing my resolve to live in energy of love, ya. Kamu merasa diri kamu itu benar-benar kayak merasakan hidup kami itu kayak memiliki sebuah energi yang cukup besar. Apalagi sejak cinta ini datang. Kamu mulai bergairah, mulai bersemangat ya, mulai merasakan suatu hal yang mungkin tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Ya. Ini yang benar-benar yang menjadi harapan kamu selama ini sih sebenarnya ya. Walaupun terkadang kamu juga punya rasa ketakutan. Di fear ini ada ketakutan yang cukup luar biasa ya. Yang memang kamu rasakan. Kenapa? Karena kamu takut juga ya. Takut lagi seseorang di masa lalu ini akan mengganggu kebahagiaannya kamu. Ya kamu merasa aku itu udah bahagia. Ya udah jangan diganggu deh gitu ya. Udah cukup maafin gitu. Nah terkadang seperti itu kita berharap ya. Sehingga semua yang terjadi di masa lalu itu tidak akan terulang lagi. Tapi kenapa masih ada orang yang rindu ya sama kamu ataupun ada yang benci sama kamu, itu sih normal-normal saja. Tergantung kamunya saja yang harus benar-benar membenahi semuanya. Ya. Kalau aku benar-benar merasakan kamu mungkin lebih udah deh abaikan saja gitu. Ya mungkin lebih dimaafkan saja. Terus kamu lebih memberikan penjelasan, kita kan udah berakhir, ngapain juga kita ulang kembali begitu. Oke. Nah, ini ada purpose, kamu akan merasa punya tujuan dalam hidup kamu. Jadi saat ini itu kayak udah kembali ada kehidupan gitu. Kalau dulu itu mungkin dengan cinta yang berantakan, pekerjaan yang mungkin berantakan ya. Tapi saat ini kamu akan mengalami suatu hal perubahan cukup luar biasa. Di mana kamu punya tujuan dalam hidup kamu punya tujuan dalam cinta kamu ya, dalam finansialnya kamu. Kenapa? Karena hadirnya seseorang yang cocok dengan kamu, yang pantas dengan kamu, sehingga itu membuat semuanya akan lebih mudah dijalankan. Karena ya walaupun terkadang ada masalah juga ya, ada masalah-masalah sepele dalam hidup kita. Tapi semua itu sebenarnya bisa kita cari solusinya, bisa kita cari jalan keluarnya. Karena di sini aku juga melihat kamu tadi saat ada punya masalah itu kan sudah ada solusi yang bisa kamu selesaikan gitu loh. Jadi tidak ada halangan dan hambatan nantinya ya untuk kamu. Sehingga tujuan kamu nantinya itu akan lebih dimudahkan jalannya. Ini juga ada freedom. Sebuah kebiasaan, sebuah kebebasan, ya itu akan kamu miliki. Dalam hidup kamu itu, sekaranglah kamu akan merasakan. Jadi di 7 hari ke depan, semoga aja ini akan terjadi pada kamu ya. Jadi buat kamu yang merasa hidupnya itu kayak sedih,
kesepian, buatlah hidup kamu itu akan lebih bahagia lagi. Walaupun kamu sendiri, yakinkan diri kamu kalau suatu saat ada seseorang mungkin akan datang kepada kamu. Oke? Nah, Capricorn. Mungkin inilah yang bisa aku sampaikan buat Capricorn. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.